dalam nama Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku, keluarga Suara Kebenaran. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan kalau kita pagi hari ini bisa disatukan kembali untuk berenungan fajar, mencari kebenaran firman Tuhan. Dengan sehat, kuat, semangat, ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, pada pagi yang indah ini, hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024, firman Tuhan terambil dari Mazmur 58 ayat 1 sampai dengan 12. Yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan nanti Bapak Pendeta Johan, pendoa syafaat Ibu Mei, net pertama Ibu Indang, net kedua Ibu Elizabeth. Adapun susunan pelayanan sebagai berikut. Mars Suara Kebenaran dipujikan oleh Bapak Radmin. Akan dibuka dengan doa, yaitu oleh pujian awal dulu Ibu Risma, setelah itu Mbak Senja. Untuk doa pembuka Ibu Sri, pujian mengiringi pembacaan firman Tuhan Bapak Lendra, pembacaan firman Tuhan Ibu Leni 1 sampai dengan 12. Pujian setelah pembacaan firman Tuhan Bapak Purwadi. Pujian mengiringi firman Tuhan Bapak Hardono. Setelah itu Bapak Pendeta Johan akan menabur benih kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya akan direspon oleh Ibu Yuani dengan pujian penyembahan. Setelah itu masa jedah. Setelah masa jedah kita akan mendapatkan jemaat-jemaat yang lainnya. Nanti pujian untuk mengiringi doa syafaat Mas Yoyo, pendoa syafaat Ibu Mei, pujian syukur nanti menyusul. Demikian Bapak Ibu Saudara, rangkaian pelayanan yang sudah kami bacakan, panjenengan sudah nyimak semuanya ya, sudah siap karena ada Roh Kudus yang terus membimbing kita semuanya. Mari kita satukan hati, pikiran, jiwa kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjadikan kekuatan bersama, pujian menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita semuanya, dan hidup kita semakin tertata dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Selamat berpelayanan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Radmin silahkan, dan sekalian monggo selanjutnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Monggo Pak Radmin silahkan. Mars Suara Kebenaran. Suara Kebenaran mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua.
Kita suara kebenaran, mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menegakkan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, kami terpilih semua, kami terpilih semua. Hanya Kau Tuhan si hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dilanjut. Jiwaku
aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Allah Bapa penguasa alam semesta, Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Syafaat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Puji dan hormat karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Di pagi hari ini kami beserta saudara-saudara kami, grup suara kebenaran, menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Semalam Engkau telah baringkan tidur dengan Engkau selalu menjaga sampai saat ini, pagi hari ini Engkau bangunkan untuk bergegas mendengarkan, mencari suara-Mu yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Johan, yang sudah Kau pakai untuk memberitakan kabar keselamatan bagi anak-anak-Mu di suara kebenaran ini Bapak. Kami bersyukur dan terima kasih di pagi hari ini masih Kau beri kesempatan untuk kami mendengarkan suara-Mu, dan kami anak-anak-Mu yang saat ini melayani baik pujian, doa, dan firman, puji-pujian yang dinaikkan juga Engkau selalu menyertai dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami bersyukur dan terima kasih Engkau telah memberkati, dan kami berdoa untuk alat-alat komunikasi kami. Engkau sucikan, jauhkan dari roh-roh yang kegelapan. Biarlah kami mendengarkan suara-Mu dengan penuh damai sejahtera, dan kami menerima dengan rasa syukur, menjadikan kekuatan iman percaya kami. Itu Bapa, permohonan dan Engkau urapi hamba-Mu Bapak Johan untuk menyampaikan firman. Semua ini Bapa kami mohonkan dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sekian jalannya renungan dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga Bapa yang menyertai dan membimbingnya. Doa yang jauh kurang sempurna, Bapa sendiri yang sempurnakan. Apabila kami
memohon melakukan persekutuan pagi hari ini terselip dosa, juga mohon pengampunanmu semua ini Bapa. Kami mohonkan dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Mazmur 58 ayat 1 sampai 12 dengan perikop terhadap pembesar yang lalim. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ayat 2, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Ayat 3, malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Ayat keempat, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ayat 5, bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Ayat 6, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ayat 7, ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Ayat 8, biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap, biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Ayat 9, biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Ayat 10,
Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Ayat 11, orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasannya. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ayat 12, ayat yang terakhir, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Yesus, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Yesus, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Terima kasih, monggo kalajeng. Pujian mengantar renungan.
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang segar. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca Mazmur 58 ayat 1 sampai 11 ya, di Alkitab Android saya, Mazmur 58 ayat 1 sampai 11. Nah, kalau kita baca dari Mazmur 58 ini, saya akan ambil ayat 10 dan 11. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ayat 11. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Dalam pembacaan Mazmur 58 ayat 1 sampai 11, saya akan memberi judul Hidup Benar. Judul renungan firman Tuhan pagi ini, Hidup Benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada satupun orang yang benar. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada satupun orang yang hidupnya benar. Hanya ditulis dalam Ayub 1 ayat 1, ditulis ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kebenaran. Ayub adalah orang yang jujur, saleh, dan menjauhi kejahatan. Ayub bukan orang benar, tetapi Ayub orang yang saleh, jujur. Saleh, kata saleh itu adalah suka beribadah, taat, hidup suci. Jadi sekali lagi, di dunia ini tidak ada satupun orang yang benar, tetapi kita akan hidup benar, belajar hidup benar. Benar, hidup benar, dan dibenarkan itu sangat berbeda. Hidup benar itu berusaha supaya hidup kita layak, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan orang lain. Itu hidup benar. Misal, satu contoh, sebenarnya banyak contoh. Ketika kita berjalan lalu mendapatkan uang atau HP, HP itu diambil, tetapi tidak dipakai kita sendiri. HP atau uang yang kita dapat di jalan itu kita serahkan orang yang berwenang. Itu salah satu contoh saja. Sebenarnya banyak contohnya. Hidup
benar. Nah, yang harus kita tahu, hidup benar itu bukan supaya kita masuk surga. Sekali lagi, kita berbuat benar, hidup benar, itu bukan supaya kita masuk surga. Sebab surga itu tidak bisa kita raih hanya kita berbuat benar. Coba saya bacakan Efesus 2 ayat 8. Nah, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Satu hal penting, bahwa hidup benar, berbuat baik itu tidak mempengaruhi surga atau keselamatan. Lalu bagaimana hidup benar itu? Hidup benar itu pengaruhnya adalah kalau kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang benar, hubungannya adalah nama Tuhan dipermuliakan, kita juga dapat nama. Karena Pengkhotbah 7 ditulis di sana ayat 1, nama baik itu lebih berharga. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat benar? Jawabannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita sendiri juga dipermuliakan. Jadi perbuatan baik itu tidak ngaruh dengan keselamatan atau hidup kekal atau surga. Sebab jelas Efesus 2 ayat 8 mengatakan kamu diselamatkan oleh karena percaya, bukan karena usaha kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menerima hidup kekal atau supaya kita selamat, supaya kita masuk surga? Jawabannya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak usah bersusah-susah berbuat baik, hidup benar hanya untuk masuk surga. Sebab surga, hidup kekal itu sudah disediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah ditanya dengan seorang anak Tuhan juga hamba Tuhan. Pertanyaannya cukup sulit dijawab. Pertanyaannya begini: apakah keselamatan itu bisa hilang? Yang pertama. Yang kedua, apakah keselamatan itu perlu dipelihara? Nah, ini pertanyaan sulit. Sebab ada orang yang punya prinsip keselamatan itu tidak hilang. Betul, keselamatan itu tidak hilang. Karena
Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan di kayu salib semua dosa kita. Di dalam Mazmur 32 ayat 2, kesalahan kita, dosa kita tidak diperhitungkan. Nah, ini luar biasa. Dosa kita, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Jadi keselamatan itu tidak hilang. Dari Tuhan Yesus itu tidak hilang. Yang membuat keselamatan itu hilang apa? Kalau tidak dipelihara, itu bisa hilang dari kita. Jadi kita sudah diberi keselamatan, dan keselamatan itu tidak dikerjakan, tidak dipelihara, keselamatan itu bisa hilang. Misal kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, sudah kenal Tuhan Yesus, lalu kita tinggalkan Tuhan Yesus, nah, keselamatan itu hilang. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah keselamatan itu bisa hilang? Jawabannya adalah dua. Dari Tuhan Yesus sendiri, keselamatan itu tidak bisa hilang, karena sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua dosa sudah diampuni. Nah, bagaimana keselamatan bisa hilang? Itu tergantung dari kita. Kalau kita lingkang kangkung, kepenaan, tidak bisa menjaga diri, bahkan meninggalkan Tuhan, keselamatan itu akan hilang dari kita. Ingat, jangan sampai kita berbuat baik, berbuat benar hanya supaya masuk surga. Itu salah besar. Kenapa? Sebab berbuat baik, berbuat benar itu tidak ngaruh dengan surga. Berbuat baik, berbuat benar itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oh, Tuhan, mau itu orang Kristen kok baik, bisa jadi contoh. Nah, gitu. Selama di dunia kita memang harus berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan, keluarga kita dimuliakan, sebab nama baik itu lebih berharga dari emas dan perak. Lalu apa yang ada hubungannya dengan surga? Simple, percaya Yesus pasti masuk surga. Percaya Yesus lalu dipelihara imannya. Jadi kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi karena kasih karunia. Kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Di sana ditulis, doa orang yang benar. Bukan doa orang benar ya, tapi doa orang yang benar. Ini punya arti bahwa orang itu sudah dibenarkan Tuhan. Jadi ketika kita sudah dibenarkan Tuhan, doanya sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita punya kabar gembira, yaitu kita ini dibenarkan. Bukan orang benar, tapi dibenarkan Tuhan. Kalau kita dibenarkan Tuhan, maka ingat, kita harus hidup benar. Tujuannya apa? Supaya orang-orang di sekeliling kita bisa melihat Yesus dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi kesaksian hidup. Sekarang untuk memperkenalkan Tuhan Yesus,
Tidak perlu saksi, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu bicara Tuhan Yesus itu juru selamat, tidak perlu. Cukup kita memancarkan, memantulkan kasih Kristus. Bagaimana kita bisa hidup benar? Yang terakhir, gampang. Baca firman, dengar firman, lakukan firman. Jadi jawaban atas pertanyaan bagaimana kita bisa hidup benar, gampang. Baca firman, dengar firman, lakukan firman. Sebab di dunia ini tidak ada satupun orang yang benar, apalagi nasihat-nasihat di luar firman Tuhan. Tidak ada yang benar. Pernahkah kita mendengar cerita ada orang yang benar-benar kepingin cepat kaya, pengen banyak uang? Dia datang kepada orang pinter, dan orang pinter ini ngomong begini, kamu harus ke makam ini, lalu kamu tidur di makam ini selama beberapa hari. Setelah kamu pulang, kamu puasa. Nah, orang ini melakukan apa? Perintah orang pinter ini. Bahkan orang pinter ini ngomong, anakmu yang umur sekian tahun harus dikungkum di air, dicelupi, ditarik berkali-kali. Akhirnya anaknya mati. Setelah mati, taruh di kamar selama 3 bulan. Kamu akan kaya mendadak. Buktinya apa? Tidak ada bukti. Akhirnya malah kena kasus. Dunia ini tidak ada yang benar. Yang benar hanya firman Tuhan. Kepingin hidup benar? Gampang. Dengar firman, baca firman, lakukan firman Tuhan. Sebab yang benar hanya Tuhan Yesus. Surga tidak bisa diraih dengan cara berbuat benar. Surga hanya bisa diraih hanya percaya kepada Yesus, karena Efesus 2 ayat 8. Surga itu, keselamatan itu diberikan karena kasih karunia. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami punya pemikiran yang salah, bahwa keselamatan, bahwa hidup kekal itu bisa kami peroleh dengan cara kami hidup benar. Setelah kami dengarkan firman Tuhan, ternyata hidup benar itu hanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kami mendapat keselamatan bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kami harus berbuat benar, tapi karena itu kasih karunia. Tugas kami hari ini adalah percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Monggo dilanjut. Amin.
tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bersenang kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya, tangannya, puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya, tangannya, puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Pagi hari ini kita dikuatkan akan firman Tuhan. Bagaimana panjenengan sedaya pastinya mengaminkan dan sukacita semakin dikuatkan akan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk Bapak Johan.